kalau kayak dulu kita dimarahi senior, kita diam nih, terima. Dan kita mungkin maksudnya terlepas masuk kiri atau keluar kanan. Ya, masa bodoh lah. Masa bodoh kan? Kita dengar ke dulu kan. Dengar ke dulu kan. Nanti benar-benar pada saat waktu dulu itu kok yang mendominasi dalam tanda kutip tuh sekolah-sekolah yang ada di Kota Palembang. Pada saat kalau misalnya ada event Sumsel. Betul. Pasti. Kita sudah di atas kertas lah kalau ngelihat itu sudah itu pasti. Dulu kok ya. Dulu. Nah sekarang berbanding balik kok. Berbanding balik. Ini aku ngomong justru inilah basket Palembang ini yang sangat ketinggalan. Kenapa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Tampan Podcast. All Body Have a Story. Balik lagi sama saya Rashid Dodo. Dan kita kali ini kedatangan tamu, salah satu pemain terbaik Palembang. Waduh. Pada masanya. Pada masanya, iya. Tapi tetap kok. Tetap salah satu pemain terbaik. Dan aku pas zaman aku juga ngerasain gitu. Ngerasain ya. Sekarang juga masih kan? Masih ya? Masih. Ada Korendi Yan Thomas. Apa kabar kok? Halo, sehat-sehat, baik-baik, sangat baik. Kita mau bahas apa ini? Bahasa Palembang ya, kali biar lebih enak. Kita mau bahas? Boleh. Bahas buka-bukaan? Ayo. Siapa takut ya? Siapa takut? Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi dengan Korendi, kita mau kasih tahu dulu kalau misalnya kita berdua udah di tes swab antigen dan dinyatakan negatif, dan kemarin kita udah vaksin juga kok ya? Iya. Oke. 2 kali. Yuk. Kok? Iya. Akhirnya bisa hadir di Taman Podcast. Waduh, suatu kehormatan lah ya diundang ke sini ya. Kami juga satu kehormatan Korendi bisa datang di Ya, sini. thank you. Nah, seperti biasa kok di Taman Podcast kita menceritakan awal-awal basket. Oke. Kira-kira awal-awal basket Korendi sendiri itu gimana sih? Ini bahasa Palembang, bahasa Indo nih. Boleh, bahasa Palembang boleh, bahasa Indo boleh. Palembang be, biar Palembang lebih kena ya. Iya. Jadi kalau awal mula dulu main basket sebenarnya telat ya. Kita tuh termasuk telat. Aku pribadi telat itu pun di kelas 2 SMP. Jadi awal mulanya tuh karena rasa persaingan ya. Persaingan. Biasalah, sekato-katoan kan. Itu olahraga basket nih salah satu yang paling susah. Kenapa tuh kok? Kan ringnya tinggi, dulu kita pendek. Pendek, terus posisi bolanya berat kan. Kita susah mau dorong itu. Jadi menurut aku susah olahraga ini. Jadi tidak mau main awalnya. Cuman karena ada satu temen, yo dibacot-bacotin lah kan gitu tuh kan. Dikato-katoi. Katanya biasalah udah kecil. Panas kan gitu. Panas gitu ya. Nah, jadi bergabung, diajak ke ekskul basket. Dulu ketemu namanya Kofrans. Oh, Kofrans. Kofrans yang Salomon. kemarin sempat ngelatih Duta Jaya kok nggak salah. Betul. Nah, itu awal mula pelatih yang ngajarin aku basic kayak layup. Dulu cuman main basket modalnya layup. Layup boy. Layup cuman. Makanya aku ngomong justru inilah basket Palembang ini yang sangat ketinggalan. Kenapa tuh kok? Karena dengan pengalaman aku yang maksudnya enggak banyak ya, cuman sudah melihat dunia luar, layup, basic layup, shooting, fundamental basket ini sebenarnya belajarnya di SD. Di SD boy. Kalau di Pulau Jawa ya. Khususnya di Pulau Jawa. SD itu udah belajar layup apa-apa. Nah, di SMP materinya sudah beda. Kita belajar teamwork, mungkin terus pematangan individual skill ya. Nah, itu jadi balik lagi ke cerita awal, dipanas-panasin. Jadi karena dulu pertandingan antar SMP juga sedikit. Ya, jadi cuman pokoknya 2 tahun latihan, cuman ada 2 kali pertandingan. 2 kali pertandingan. Iya, 2 kali pertandingan. Yang pertama aku ikut 3-on-3 di Metodis 2 dulu sekolahnya. Kok waktu itu sekolah mana tuh? Di Safri 1, Kamboja. Pertama kali waktu itu dari SD berarti itu? Atau SMP? SMP. Oh, SMP kelas 2. SMP kelas 2. Nah, jadi dibacot-bacotin kan, terus dia masuk tim inti nih. Tim inti tapi cadangan, masih cadangan. Terus dari Kofrans nawarin kan, mau serius main basket. Mau lebih lanjut gak main basket? Maulah, karena panas kan sama kawan tadi kan. Kita buktiin. Jadi latihan terus. Jadi cuman layup kanan kiri kan kayak gitu kan, under basket. Sampai akhirnya pemilihan tim inti lagi kan. Setiap tahun kan ganti kan. Tim inti, teman tadi karena males latihan,
dia tetap terpilih, cuman tim kedua. Tim kedua. Karena kebetulan di tahun aku itu banyak juga pemain-pemain. Jadi kayak Nico, ada Kelvin. Oh. Nah, itu kita di starter tim Kelvin utama. yang center ya, kok Ya, Kelvin Kelvin Giovanni kan. Itu memang dulu sering sama aku partner, tandem lah. Tandem Koko itu. Iya. Nah, jadi jadi karena terlalu banyak, jadi ada 2 tim utama sama tim cadangan. ya, kita bisa ngomong tim cadangan lah, tim. Nah, di tim utama temen aku yang aku panas tadi, dia masuk di tim 2. Tim 2 cadangan. Cadangan. Iya. Sedangkan Koko masuk di tim utama. Inti, Oh. starter. Jadi kan dulu keren-kerenannya anak basket nih kan. Siapa yang bisa main inti, starter, kayaknya keren kan, dipandang wong. Yang ngatu-ngatui tadi berarti di tim cadangan bro. Iya, sudah kita tunjuk ini, kita lebih maju bisa, sudah. Nah, dulu kan gayanya kayak gitu. Awal mulanya tuh jadi sebenarnya ada utang budi sama temen itu. Temen itu ya. Iya. Tapi Koko jadiin motivasi itu mungkin ya. Iya, karena persaingan kan, kita nggak mau kalah kayak gitu. Nah, jadi ya udah, ayo tes, kita buktiin kayak gitu. Nah, kebanyakan yang anak-anak basket zaman sekarang dikatoi sekali malah bukan jadi kayak motivasi. Iya. Malah alasan. Alasan. Itu penyakitnya anak-anak sekarang ini nih. Iya. Nah, Kayak kita bahas lagi. itu beda topik. Nah, yang selanjutnya kok yang aku pengen tahu juga apa sih alasan mendasar yang bikin Koko tuh kayaknya basket nih yang bikin it's my passion gitu. Apa sih? Nah, sebenarnya jadi cerita ini lanjutan ya. SMP kita naik ke SMA. Nah, ini kan mulai nih pemilihan ya. Kalau dulu di kami targetnya cuma 2 sekolah. Yang pertama Bangau, Safri 1, yang kedua Safri 3, Safega. Kalau budak basket kebanyakan maunya ke Safega. Iya, tapi ya balik lagi ya, karena dulu di dunia kita basket belum semaju sekarang nih. Iya. Kalau dulu basket tuh ya masih identiknya jelek, tidak bisa jadi mata pencaharian lah. Nah, ini mungkin ada di next selanjutnya ceritanya ya. Tapi intinya karena orang tua tidak setuju, jadi tetap fokusnya harus pelajaran. Kau harus sekolah nih yang pinter ya, kayak gitu kan. Ya sudah, jadi mau tidak mau karena sekolah Safri 1 lebih dekat daripada Safri 3 dari rumah. Jadi masuklah Safri 1, dan itu pun ibaratnya kan tes nih, tes. Masuknya jalur tes. Ya kalau kita nating tulus nih, nggak diterima ya sudah Safega berarti. Ada 2 opsi tadi ya. Iya. Nah, yang lucu sih mungkin ini jodoh aku lah ya di Bangau itu ya, sekolah itu ya. Karena aku nih males ngitung-ngitung matematika. Jalur tesnya matematika. Aku udah lihat soal, ku tutup. Pilihan ganda kan? Ya silang-silang baik ABCD. Cap-cip kembang cup. Iya, benar. Jadi yang kita baca soalnya cuma bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya matematika tutup ya. Tutup. Nah, jadi dan itulah aku ngomong nasibnya keterima. Keterima masuk. Agak tidak percaya juga kan. Bisa masuk ya. Masuk. Iya, itu swear itu. Pengalaman nyata ya. Iya. Tapi jangan dipraktekin nih, maksudnya untuk teman-teman yang nonton nih. Iya, itu karena memang aku namanya kita basket terus kan, enggak mau belajar kan jadinya kan. Ya udahlah, tutup aja, sudah silang. Masuk. Pada akhirnya masuk. Masuk deh. Nah, dari situ ceritanya ya sudah tetap fokusnya ke basket kan. Basket ketemulah sama yang mungkin di dunia basket kita ini tidak asing lagi lah sama Kak Derwin, nama Indonesianya, panggilannya GB. Oh, GB, Kak Derwin. Nah, itu pelatih ya. Benar, selanjutnya Kak GB. Di SMA tuh ya biasa, memang boleh ngomong jujur, dari Kak Derwin secara materi basket aku tidak dapat. Aku masih belum ngerti basket itu apa sih. Iya. Maksudnya jadi aku main sekedar hobi. Iya, kalau ditanya bisa main basket, bisa. Paham enggak main basket? Tidak. Jujur. Belum benar-benar mendalami. Belum mendalami. Gitu ya? Kita enggak ngerti apa itu nama. Dulu kita ngomong blok tuh screen ya. Sebenarnya blok kan? Iya, di blok kan. Di blok kan, bola kan. Kita main bola kan. Nah, jadi yang mendasar kayak gitu aku justru enggak tahu. Termasuk istilah-istilah keren-keren itu enggak tahu galau, buto. Jadi cuman main tuh ya kalau boleh jujur Kak Derwin tuh metodenya
Ya kalau ada aqua, botol aqua ya 5 ekor disusun diajari kayak gitu. Iya. Bukan kayak keren kan kalau kita latih kan pakai bot, papan kan. Berarti benar-benar pakai cara tradisional. Tradisional. Nah, itu mangkonya. Aqua. Iya, aqua disusun. Nah, ini zone nih misalkan gini. Nah, jadi jujur aku udah ngerti basket. Sudahlah pokok main basket masuk pokoknya main B, cetak poin selesai kayak gitu kan. Nah, dan akhirnya memang waktu itu rivalitas kita cuma sama Savega pada saat Savega waktu itu. Sorry, kalau yang masih aku kelas 1 itu masih banyak tuh, Negeri 1 masih kuat. Semanta itu masih kuat. Memang salah satunya Savega. Ada SOS dulu, masih ada SOS atau SOS lah. Sekolah olahraga kan itu zamannya Royan, Anggi masih ada tuh. Berarti benar-benar pada saat waktu dulu itu kok yang mendominasi dalam tanda kutip tuh sekolah-sekolah yang ada di Kota Palembang mungkin pada saat kalau misalnya ada event Sumsel gitu. Betul Koy. Pasti. Kita sudah di atas kertas lah kalau ngelihat itu udah itu pasti. Itu dulu Koy. Dulu. Nah, sekarang berbanding balik Koy. Nah, ini ya kita ngomong penurunan yang sangat jauh kan. Kira-kira gimana sih komentar Koko untuk membahas itu? Tentang hal itu. Apa sih yang membuat itu terjadi gitu? Mungkin balik timpang lagi kan jadi sekarang kan. Iya, beban kita balik. Benar, mungkin makin zaman kesini mungkin ya anak-anak nih mentalnya kalau kita ngomong mental. Kalau aku ngomong sih mental sih kayaknya. Jadi kalau kayak dulu kita dimarahi senior kita diam nih, terima. Dan kita mungkin maksudnya terlepas masuk kiri atau keluar kanan. Iya, masa bodoh lah. Masa bodoh kan. Kita dengar ke dulu kan. Kalau sekarang kayaknya pengalaman ya, termasuk kita ngasih, maksudnya kita nih mungkin ada emosinya waktu melatih ya. Mungkin sedikit kasar ngomong, dijawab malah anak-anak nih. Jadi kayak mencari alasan, iyalah kok capek ini. Iya. Kau main basket, Pak. Basket. Kau basket nih sebenarnya olahraga yang seru ya. Kau fisik capek sih menurut aku. Setuju. Tapi kau harus dituntut berpikir main nih. Jadi ini masih jalan harus. Betul. Jadi kan harus mecahin defense-nya musuh kayak gimana, terus kok harus baca individual skill-nya musuh kayak gimana. Kan itu kan sebenarnya serunya main basket. Fisik capek, otak juga dituntut berpikir. Sebenarnya pemain basket ini wong pintar-pintar menurut aku. Karena IQ basketnya benar-benar main. Harus. Kau boleh nih, kau di atas kertas pelatih ngasih kau ini. Tapi balik lagi pas ke lapangan, kau harus ngembangin dong. Kalau kau memang pemain yang ber-IQ ya. Nah, sekarang kebanyakan dan terjadi di kita Sumsel menurut aku IQ pemain tidak setinggi pemain IQ yang di luar Sumsel. Kita ngomong Sumsel ini kalau mungkin, nah ini jujur nih pengalaman pribadi ya. Termasuk kaget di keligalan nasional. Ini aku alami, data pemain Sumsel nggak bakal dicek. Sekarang ya gue. Menurut aku ya. Sekarang. Apalagi kalau udah ada pentolan ya maksudnya. Ini calon IBL. Key player, benar. Key playernya kalau tidak terkenal di luar, masa bodoh lah. Ini ibaratnya tanding pasti menang ketemu Sumsel. Iya serius, ini serius. Dan ini aku alami di Jogja. Itu pada saat event apa tuh? Pomnas ya. Pomnas. Jadi termasuk aku sama Kelvin telat ngumpulin data. Sementara pelatih aku Ko Arifin itu sudah berangkat TM. Nah itu ditelepon pelatih tuh, kalian mau tanding nggak? Ini. Oh ya kita udah berusaha kan buru-buru ngumpulin data, tapi ujung-ujung pas sampai sana sudah koncang pool. Udah dikoncang pool. Udah koncang pool. Berarti udah ACC. Iya terakhir. Kita Sumsel nih kan kalau koncang draftnya yang paling terakhir sih. Kan A B C D kan kita SUM. Sumatera kan. Sumatera. Nah Selatan S. Nah itu kita pasti ibaratnya sudah terakhir lah siso-siso. Iya, nah itu tidak ada protes, tidak ada protes. Sementara kalau untuk yang lain kayak kita ngomong DKI, Jabar, semua diminta data-datanya. Tapi kita aku pengen tahu juga. Dulu sempat diprotes. Sumsel ada. Ini itu boleh diceritakan gak? Nah ini boleh sangat boleh. Jadi memang jujur kalau kita zaman aku khususnya aku cerita, aku tidak cerita zaman yang lain aku tidak tahu. Ini kejadian kita pas zaman aku kita 6 pemain naturalisasi.
6 pemain naturalisasi. Naturalisasi. 6 naturalisasi itu boleh kita sebut boleh, ini boleh ya. Boleh. Papin Robertus Nadabdab kalau nggak salah namanya itu Papin, anak UPH. Ahmad Junaidi dulu Mubah Hang Tua, Jonathan Eliadai, Lutfi namanya aku lupa ya Lutfi apa ya, tapi bukan pemain yang terkenal juga, orang Bogor. Nah, 2 lagi nih aku lupa deh siapa. Tapi kita ada 6. Jadi komposisi pemain waktu itu 6 pemain lokal, 6 naturalisasi. Naturalisasi lah kita ngomongnya walaupun bukan pemain luar ya. Kan, tapi itu. Intinya di pemain dari luar Sumsel. Dari luar Sumsel yang diakuisisi lah ibaratnya. Diproyeksikan untuk main di Sumatera Selatan. Benar. Tapi ujung-ujungnya apa? Mereka diprotes. Kenapa diprotes tuh? Gara-gara hal apa tuh? Ya kita. Nah, sebelum kita Porwil ya. Porwil kan seleksi ke PON ya. Porwil, kita ada namanya kejurnas nih, KU kelompok umur berapa aku lupa tuh. Nah, di situ kita kan bertanding tuh iyalah mungkin ngukur kekuatan ya biasa ya. Ada Aceh, Sumut semua ada, termasuk DKI, kecuali Jabar enggak main. Nah, di situ, mungkin teman-teman enggak percaya juga, kita bisa ngalahin DKI loh zaman itu. Pada saat itu bisa ngalahin DKI. Walaupun sebenarnya yang main ini kan 5 pemain DKI itulah. Iya. Cuman 1 yang pemain lokal kita nih Anggi bisa di ngomong yang starting 5 ya. Anggi yang Satria Muda loh ya. Iya, Satria Muda, Aspak kan dia kan, Aspak Satria Muda. Nah, cuman dia yang pemain lokal. Sisa 4 ini ialah pemain naturalisasi tadi. Termasuk kayak aku itu pun bisa dibilang six man, pemain ke-6. Nah, gara-gara inilah mungkin menurut aku ditakuti sama DKI juga. Tapi pada saat ngalahin DKI itu, rombongan DKI itu siapa rombongannya, Bu? Mungkin teman-teman enggak percaya ya. Itu ada Prastawa. Ada Prastawa. Prastawa nih, bocah ajaib kan dulu kan Miracle Boy. Iya, kita kalahin dia loh. Jadi Prastawa, Adi Pratama pun ada. Jadi memang squad dream team lah kalau DKI itu. Yang lawan dia bisa cuman Jabar kalau aku ngomong waktu itu. Nggak ada lagi musuhnya DKI. Wah, itu dream team lah. Pokoknya yang 2 highlight ini ya Adi Pratama sama Prastawa. Kita kalahin loh. Waktu itu ya? Waktu itu. Terlepas kita pun naturalisasi ya. Tadi ya? Iya, termasuk kita six man pengganti pun. Ya, tapi peran pemain lokal sangat ibarat ngomong tuh dibutuhkan juga sebagai pengganti starting kan kita kan untuk mereka minimal istirahat. Itu main terus kan benar kan? 5 itu istirahat ya kita pun ya walaupun minute play kita tidak paling banyak ya mungkin dari teman-teman yang lain aku kebetulan yang paling banyak minute playnya yang dipercaya juga kan. Nah tapi ya di situ ya itu kita masih sampai sekarang pun aku tidak percaya ya kita bisa ngalahin DKI. Nah jadi usut punya usut cerita di situ DKI juga takut sebenarnya. Jadi kayak kuda hitam kita nih di PON. Iya, benar. Sudah wanti-wanti di Porwil mungkin ya di Porwil makanya. Walaupun kita ketemu Aceh kalah ya. Nah, di situ kan hitung-hitungan terjadi dan alhasil aku lupa nih. Kalau nggak salah Aceh deh juara 1, DKI 2, Sumsel 3. Sumsel 3 loh di KU tuh. Makanya masih tidak percaya. Berangkatlah Porwil di Batam, diprotes 2 pemain key player kita. Itu yang protes tim mana? Dari Aceh. Dari Aceh yang itu. Mungkin teman-teman tidak asing lagi lah di dunia basket ada dokter siapa ya? Dokter Lukman. Dokter Lukman. Ya, Dokter Lukman. Ya dia kan spesialis ya Pimnat ya. Pimnat kan. Aceh. Dia yang protes. Setelah diusut sama almarhum Kak Daus, itu ternyata yang ngasih data semua Rifki. Bang Rifki. Oh, Bang Rifki yang pelatih apa tuh namanya? SMA 116. Iya. Nah, Bang Rifki yang ngasih data-data bahwa key player kita nih kayak Juju sama Ahmad Junaidi itu pernah membela KU Jakarta. Jadi di situ sudah langsung dikat tuh. Langsung dikat, enggak boleh main. Yang enggak boleh main Juju sama Ahmad Junaid. Nah, sisanya masih selamat karena tidak ada track record dari DKI. Berarti pas di kelompok umurnya pernah membela DKI. Nah, di situ kita. Ini cerita miris sih sebenarnya. Nah, di situ kita kehilangan 2 kunci pemain. Ya sudah. Jadi sampai lawan ke Kepri, Kepulauan Riau, Batam sebagai tuan rumah pun kita kalah. Kalah.
Nah itu sangat disayangkan lah. Salah satu penyesalan aku juga ngaku tidak lolos PON. Harusnya itu digadang-gadang kita masuk PON lah itu pasti. makanya ini yang pengen menarik ku bahas nih kok. Ini kan ibarat ngomong tuh udah sampai menaturalisasi 6 pemain. Berarti kalau kita boleh dibilang itu benar-benar ada persiapan di situ kan? Persiapan. Iya, benar-benar harus lolos PON. Benar. Jadi jujur kalau boleh ngomong secara langsung almarhum ada ngomong sama aku. Kalau kita, nah ini yang mirisnya juga ya untuk pengurus-pengurus basket Palembang ya. Aku tidak tahu lah di KONI atau di mana, mohon maaf sebelumnya. Tapi memang ini dari mulut beliau langsung. Kalau kita tidak TC di luar Palembang, dana tidak mau dicairin. Dana tidak mau dicairin. Aku tidak tahu terlepas dari intrik itu ada perselisihan atau cak mano. Ya maksudnya, masa kalian tidak mendukung kami sebagai pemain sih? Sementara kalian pengurus harusnya ngurusin kami. Apa gunanya dibentuk pengurus kalau misalnya tidak mengurus itu cabur-cabur? Nah, menurut aku mirisnya di sini sih. Untuk Palembang ya. Palembang dari dulu ke dulu pun maksud aku ya pengurusnya ayolah maksudnya. Kalau kalian memang hidup di situ, maksudnya kalau mau ambil sewajarnya belah. Yang penting pemain masih dapat. Nah, ini yang prihatin ya. Nggak tahu sampai sekarang kayaknya kalau sekarang lebih transparan ya semenjak era zaman presiden kita yang baru nih. Karena benar-benar sekarang tuh harus apa ya, LPG-nya harus jalan, terus laporan, bukti itu emang. Sekarang kan udah media sosial benar-benar itu. Kalau misalnya kita tidak transparan, diviral ke. Nah, ini kalau sekalian ya aku bahas ya. Kemarin aku lihat nih, ya agak iri juga sebagai pemain maksudnya yang sering bela Palembang Sumsel. Medali emas terakhir aku lihat yang Porprov ya. Berapa puluh juta kan dapatnya kan untuk satu tim ya. Nggak tahu tapi ionnya apa tidak aku udah tahu tuh. Tapi secara tidak langsung ada surat edaran tuh yang di-post teman-teman juga. Zaman aku sih. Zaman kau waduh, sampai sejuta be tidak caknya ya. Paling yang pernah aku tahu ya. Yang pernah aku dapat juga kan kita ada namanya pekan olahraga pelajar sama remaja dulu tuh. Pop sama Por ya. Kalau kalau pelajar tuh murahnya sih. Kita emas be cuman 100.000 udah sampai. Kita dapat emas tuh. Untuk pribadi ya, maksudnya mungkin pembagian secara tim berapa nih. Nah, setelah dibagi ke pemain paling 75.000 zaman aku dulu. Medali emas loh. Masih dipotong-potong. Nah, itu udah paham lah itu. Mangkonya mungkin wong tua di situ jingok juga. Kau ngapui main basket capek-capek. Keseliu masih nak mama yang bayar. Masih nak orang tua yang bertanggung jawab atas hal itu kan. Mana ngomong bela Palembang lah, Sumsel lah. Tapi namanya kan kita waktu itu ada kebanggaan dewe mungkin ya. Menurut aku. Ya karena pada dasarnya kita juga sudah gila basket mungkin. Mungkin di situ sudah ngerasa juga kan. Serius. Jadi saking kayak gitu karena aku main sudah, nah terakhir jujur aku nggak main di Porda aku. Porda aku nggak main, aku nggak bela Palembang. Just dulu itu zaman aku Kak Hakim sebagai pelatih. Kak Hakim sebagai pelatih utama. Aku ada dipanggil, tapi aku ngomong justru karena dulu sebelum Porda Palembang jalan, aku mainnya di Salatiga. Jadi kebetulan aku mau kuliah juga kan. Kuliah sekalian aku tes ke UKSW itu. Oh, Satya Wacana. Satya Wacana dulu tidak semakmur sekarang Satya Wacana. Itu sekarang benar-benar ya oke lah ya, lebih enak. Terstruktur dia ikut itu. Kemarin juga dia ikut 5 kan. Itu 5 dengar-dengar juga Kak. Itu kok daftar itu hampir mau 100 juta. Nah, dia ikut UKSW. Dulu jujur ya, waktu aku ke UKSW ini pengalaman pribadi nih. Aku diajak sama namanya Komuli, Mulyanto Halim. Oh ya tahu. Komuli. Diajak itu kalau boleh di ngomong kayak barak tentara mungkin lebih bagus masih. Jadi kita saat dulu tuh mes tuh benar-benar menurut aku udah layak tinggal ya kita sebagai pemain. Ala kadarnya nih. Jadi itu zaman tuh sekarang ada jadi ketua PP Perbasi sudah pusat Pak Dani Kosasi ya. Dulu kita manggilnya kan Su atau Papa kalau dulu tuh. Kalau sudah masuk ke tim dia Papa harus manggil. Papa Dani. Papa Dani. Iya. Disapa dulu. Halo, Pak. Sekarang udah ini kan enak sudah ini. Dulu termasuk Papa pun susah. UKSW dulu kan nggak semapan sekarang kan mungkin kan. Atau nggak tahu lah mungkin dana yang digelontorkan mungkin sudah besar. Tapi zaman itu aku ingat ya ala kadarnya sih makan nasi putih
Ya lauk pun seadonyo, gizi. Waduh. Zaman itu pokoknya aku ingat ada Valentino Wuwungan. Oh, Valentino dari UKSW. UKSW. Valentino, terus Tri Hartanto. Ya, aku panggilnya Mas Bagong dulu namanya, Mas Bagong. Banyak dulu termasuk ada yang terkenal nih mungkin siapa lagi ya? Oh, Kojeri Lolowang. Firman itu kan aku seumuran sama dia. Jadi waktu itu dia di Semarang. Oh, di Semarang. Semarang kalau Firman seingat aku. Bukan jadi di UKSW? Bukan ya? Aku lupa ya. Tapi pokoknya kalau zaman Firman itu kan, yalah aku sangkatannya Ragil. Oh ya, Ragil Reswati. Itu dulu jagoan-jagoannya Semarang. Kita kan Salatiga, kota kecil lagi. Ya itu diajak komuli lah. Jadi wah itu di situ aku bener-bener kayak ngerasa, wah gila si atlet nih beratnya Pak. Jam 5 pagi sudah bangun. Kau pergi ke lapangan tidak naik mobil, jogging. Berapa jauh tuh kok? Wah lumayan lah ya. Kita kalau Salatiga tuh Medan juga kan naik turun kan, gunung. Iya. Mungkin lari, kalau lari 20 menit sampai gor tempat kita latihan. Lari jogging. Kalau jalan setengah jam lah. Setengah jaman nih. Jadi minimal kita sudah ngeset jam 5 sudah harus di lapangan. Itu zaman itu Kak Efri Meldi masih jadi asisten. Itu dulu ada namanya di bawah apa Dani itu langsung Kodanil sekarang sudah ada. Kayaknya cuman ngurus Karangturi atau mana aku lupa deh. Karangturi Semarang ya. Karangturi Semarang. Nah, di situ. Jadi di situ pun mental aku kayaknya udah cukup jadi pemain nih. Aku ngerasa wah, bukan passion aku nih basket nih kayaknya bukan enggak bisa jadi mata pencaharian kita ngomong. Jujur zaman itu basket ya duitnya berapa sih? Untuk makan dia susah. Benar. Nah, yang menarik lagi pengen ku bahas. Kalau tadi kan di awal sempat kita bahas. Kalau dulu basket itu ya kalau kita boleh bilang kurang menjanjikan. Oh, sangat. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu mulai nih. Ya kan dari basket kita bisa jadi ini, dari basket kita bisa dapat pekerjaan, dari basket juga kita bisa dapat relasi. Itu kira-kira gimana komentar Koko untuk basket yang sekarang nih? Basket yang sekarang nih mungkin sudah sangat lebih enak dibanding kita dulu ya. Maksudnya kalian sudah ada UMR, sudah ada. Terus untuk pendidikan jangan takut, sudah pasti dijamin klub masing-masing. Intinya apa? Ya kalian cuman latihan, fokus latihan sama nyelesain kuliah. Untuk tahap awal ya, untuk mahasiswa ya. Setelah itu semakin jago kalian, ya gaji semakin tinggi. Iya, benar. Sudah jelas kayak gitu. Kontrak salary cap-nya semua sudah ada sekarang. Kalau dulu ya kemampuan klub masing-masing, Pak. Iya. Dari apa individual ya dari dalam klub itu sendiri berarti. Dana pribadi ya jatuhnya. Dana pribadi jatuhnya. Ya mau aku mau bayar kau 5 juta karena aku seneng kau ada bakat, enak. Zaman aku dulu ibaratnya kalau aku kan juga dari keluarga yang berkecukupan ya. Jadi cak mana caranya aku dapat beasiswa. Maksudnya 100% lah atau gimana kan. Tapi pada saat itu waktu pas Koko ke Salatiga itu dapat beasiswa. Nah, ini yang lucu nih, tapi aku enggak tahu ceritanya benar atau enggak ya. Jangan tuh. Dari Kodanil akhirnya kan karena memang enggak nerimo aku di UKSW. Dia nawari aku mau enggak main di Pordanya Salatiga. Jadi membela Porda. Karena ngapo menurut dia untuk dana UKSW tidak cukup lagi untuk ambil pemain. Tidak mampu lah untuk kuliahin kau. Nah, kalaupun mau itu kaget ceritanya ke belakang. Jadi dia tawari aku main Porda dulu nih. Jadi aku di sana tuh hampir kurang lebih setahun. Jadi iya, hampir setahun. 10 bulan lah ya kurang lebih. Hampir setahun. Pokoknya itu terakhir aku balik. Ini loncat dikit ya. Terakhir balik itu pun aku tes gelombang 5 MDP. Iya. Jadi udah gelombang yang terakhir kan, kalau tidak aku harus nunggu tahun depan lagi untuk kuliah. Jadi aku cuman main Porda Salatiga dan di tahun itu pun kita membuat sejarah ya, maksudnya Salatiga sampai waktu aku terakhir main itu belum pernah dapat medali sih. Tapi pada saat pas rombongan Koko dapat medali. Jadilah medali perunggu. Perunggu ya. Perunggu. Karena kita kalah sama Semarang. Semarang yo
Ya kayak Palembang lawan Prabu lah, mah ya, susah. Materi playernya kan sangat jauh. Jauh. Ya di zaman tuh Ragil, Firman, Rally. Oh, Rally. Rally ada yang sekarang main di Tangerang Hawks. Tangerang Hawks ya. Nah, yo materinya sangat berlebih-lebih. Ya sementara kita dia pemain paling tinggi cuman aku sama Eko ada pemain Don Bosco dulu. Itu salah satu yang digadang-gadang jago juga kan. Cuman dia udah terusin basket juga karena mungkin dia balik lagi dana ya kita ngomongnya. Ya itu, kita kalah mau ngomong apa secara materi. Cuman lumayan kita membuat rekor kan, kita bawa medali. Nah, di situ selesai dari Porda, akhirnya Ko Daniel ngomong lagi, aku bisa cuman beasiswain kau sekitar 60%. 60%. Jadi aku harus maksudnya dari keluarga harus nutup 40% lagi. 40% tadi. Berarti 60-40 tuh. 60-40. Iya, jadi dananya cuma ada 60. Karena mempertimbangkan hal itu, ya sudah nih, enggak bisa. Maksudnya hitung-hitung juga mau biaya hidup lagi kan. Ah sudahlah, mungkin enggak berjodoh sama KSW, balik. Nah, di situ ya ini makanya aku udah tahu ya sekali lagi ya bener apa tidak. Komuli deh yang datang waktu itu tahun sudah aku kuliah di MDP, tidak lama Komuli balik Palembang, ketemu ngobrol-ngobrol, dia tanya, Ko Daniel nih intinya bermasalah kayak gitulah sih, aku tidak tahu ya, ngapa dia usir kau balik, papa nyari kau katanya, ngapa kau balik, dia nyari aku sih, ngapa aku tidak kati kan, yo disuruh balik sama Ko Daniel intinya kan, ya karena tidak cocok, tadi mungkin. Padahal dananya tuh ada sebenarnya sih. Nah, jadi itu. Nah, dan memang benar kenyataannya waktu terakhir aku Pomnas, kita kan juga di Batam nih. Pomnas yang kedua pertama aku berarti. Pomnas yang pertama di Batam. Itu aku ketemu Papa juga di sana. UKSW kan ada main. Nah, di situ Papa nawari aku lagi, aku ingat. Mau nggak Randi main lagi katanya. Nah, di situ kayak pertama aku kuliah sambil kerja kan. Aku juga semester berapa semester 5 atau 6 itu sudah nanggung kan. Di situ mikir langsung aku spontan sih jawab kayaknya enggak lah Pak, udah nanggung serius ini sumpah nih. Ini Papa nawari aku main lagi tapi aku nggak mau lah. Karena aku mikirnya ngapa UKSW yang kayak dulu. Coba, dan ternyata kita tahunya UKSW itu lebih bagus sudah sih. Sudah apa makin di sini makin itu lebih baik lebih sudah baik lagi ya. Dari mes dari tempat tinggal. Kan aku di otak aku karena sudah trauma ya mungkin ya. Karena pada saat waktu dulu tuh lihat UKSW pas pertama kali ala kadarnya mungkin. Ala kadarnya nian, bener sih. Yo, maksudnya enggak layak lah ya kayak aku ngomongin, wah gila sih ini parahnya. Nah, mungkin disitulah. Tapi enggak taunya lebih bagus. Lebih bagus, sudah mes sudah pindah. Nyesel lah kok. Ya ada penyesalan. Penyesalan. Ada penyesalan. Ya, siapa sih cita-cita semua player kan bener. Main di kasta itu siapa yang enggak mau, cuman apalagi kalau kita boleh bilang UKSW ini menghasilkan pemain-pemain yang bisa diandalkan. Jadi akhirnya jadi pemain besar kan. Profesional. Iya, makanya. Cuman ada penyesalan, cuman mungkin inilah jalan Tuhan. Kita tidak bisa. Jadi ya itulah lucunya kurang lebih sih. Berarti bener-bener apa ya, luar biasa.